Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang hak asasi manusia. We got history, got me feeling the nostalgia when you look at me. Thinking about what could've happened or what could've been. Finally your face, I know it, that a sight to see. Take my time, then take your clothes off one more time maybe. Acting like you don't recall it, ain't impressing me. Didn't come to see your friends, I know you came for me. Like your dress, but you fit better in my wrinkled tee. We moved on to newer things, but we got history. Put my feelings all aside, don't know why. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puja Melati dengan NPM 21031043. Saya dari kelas 1J Manajemen. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian HAM. Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki seseorang dari sejak lahir hingga akhir hayat. Baiklah, di sini saya juga akan menjelaskan tentang pengertian hak asasi manusia menurut beberapa ahli. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu menurut Hartilar. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang sudah ada atau melekat pada tiap-tiap manusia. Jika hak-hak itu tidak dapat, maka manusia tidak dapat hidup selayaknya manusia. Hak ini didapat dari sejak lahir ke dunia. Yaitu yang berikutnya menurut John Locke. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan secara langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa yang sudah dikodrati. Oleh karena itu tidak ada kekuatan di dunia ini yang dapat mencabutnya. Yang berikutnya yaitu menurut Peter Reneber. Hak asasi manusia adalah hak yang bersifat mutlak dan harus juga dimiliki setiap insan dan untuk perkembangan dirinya tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frananta Putra Pratama dengan NPM 21031044. Saya akan menjelaskan tentang sejarah HAM atau hak asasi manusia. Sejarah HAM atau hak asasi manusia berasal dari dunia Eropa. Seseorang filsuf Inggris pada abad ke-17, John Locke, merumuskan adanya hak alamiah atau natural right yang melekat pada setiap manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Pada masa itu, masih terbatas pada bidang sipil atau pribadi dan bidang politik. Secara perkembangan HAM ditandai dengan adanya 3 peristiwa dunia barat, yaitu Magna Carta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Prancis. Yang pertama ada Magna Carta pada tahun 1215. Piagam perjanjian antara Raja John dari Inggris dengan para bangsawan disebut Magna Carta. Isinya adanya pemberian jaminan beberapa hak oleh raja kepada bangsawan beserta keturunannya, seperti hak untuk tidak dipenjarakan tanpa adanya pemeriksaan pengadilan. Jaminan itu diberikan sebagai balasan atas bantuan biaya pemerintah yang telah diberi oleh para bangsawan. Yang kedua ada Revolusi Amerika pada tahun 1776. Perang kemerdekaan rakyat Amerika Serikat saat melawan penjajahan Inggris disebut Revolusi Amerika. Declaration of Independence atau Deklarasi Kemerdekaan. Dan Amerika Serikat menjadi negara merdeka pada tanggal 4 Juli tahun 1776 merupakan hasil dari revolusi itu. Yang ketiga, ada Revolusi Prancis. Pada tahun 1789, Revolusi Prancis adalah bentuk perlawanan rakyat Prancis kepada rajanya sendiri yang telah bertindak sewenang-wenang dan absolut. Pernyataan hak-hak manusia dan warga negara dihasilkan Revolusi Prancis. Pernyataan ini memuat 3 hal hak atas kebebasan, liberty, kesamaan, dan persaudaraan. Dalam perkembangan, pemahaman mengenai HAM makin luas sejak permulaan abad ke-20. Konsep hak asasi perkembangan menjadi 4 macam kebebasan,
Yang pertama ada kebebasan untuk beragama. Yang kedua kebebasan untuk berbicara dan berpendapat. Yang ketiga kebebasan dari kemakmuran. Keempat ada kebebasan dari ketakutan. Ya, cukup. Ya, sampai sini yang saya sampaikan tentang sejarah hak asasi manusia. Jika ada yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alpariski Hidayatullah. Nomor NPM saya 21031137. Kegiatan-kegiatan pokok penegakan hukum dan HAM meliputi hal-hal berikut. 1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia atau RANHAM dari 2004 sampai 2009 sebagai gerakan nasional. 2. Peningkatan efektivitas dan penguatan lembaga institusi hukum ataupun lembaga yang fungsi dan tugasnya menegakkan hak asasi manusia. 3. Peningkatan upaya penghormatan persamaan terhadap setiap warga negara di depan hukum melalui keteladanan kepala negara beserta pimpinan lainnya untuk mematuhi menaati hukum dan hak asasi manusia secara konsisten serta konsekuen. 4. Peningkatan berbagai kegiatan operasional penegakan hukum dan hak asasi manusia dalam rangka menyelenggarakan ketertiban sosial agar dinamika masyarakat dapat berjalan sewajarnya. 5. Penguatan upaya-upaya pemberantasan korupsi melalui pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi. 6. Peningkatan penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana terorisme dan penyalahgunaan narkotika serta obat lainnya. 7. Penyelamatan barang bukti kinerja berupa dokumen atau arsip atau lembaga negara serta badan pemerintah untuk mendukung penegakan hukum dan HAM. 8. Peningkatan koordinasi dan kerjasama yang menjamin efektivitas penegakan hukum dan HAM. 9. Pengembangan sistem manajemen kelembagaan hukum yang transparan. 10. Peninjauan serta penyempurnaan berbagai konsep dasar dalam rangka mewujudkan proses hukum yang lebih sederhana, cepat, dan tepat serta dengan biaya yang terjangkau oleh semua lapisan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adila Silvi Anggriani dengan NPM 21031140 akan menjelaskan beberapa contoh kasus pelanggaran HAM yang sering terjadi. Contoh kasus pelanggaran HAM yang pertama yaitu ada pelecehan seksual, di mana yang sama-sama kita ketahui telah terjadi di Universitas Riau, yaitu seorang dosen melecehkan salah satu mahasiswinya. Dan yang kedua ada tenaga kerja wanita di luar negeri yang dianiaya oleh majikannya. Dan yang ketiga ada orang tua yang memaksakan kehendaknya agar sang anak memilih jurusan dan mata kuliah yang sesuai dengan kehendak mereka, tidak sesuai dengan minat dan bakat anak. Itu juga termasuk kasus pelanggaran HAM. Dan yang terakhir ada pengguguran anak yang biasanya dilakukan oleh remaja-remaja yang hamil di luar nikah. Nah, itulah tadi beberapa contoh dari kasus pelanggaran HAM yang dapat saya sampaikan. Sebenarnya masih banyak lagi, tetapi saya tidak dapat menyampaikannya satu persatu. Lalu, bagaimana cara kita agar terhindar dari kasus-kasus pelanggaran HAM? Tentu saja negara harus meningkatkan hukum dan demokrasinya. Ada juga beberapa cara yang dapat kita lakukan sehari-hari agar terhindar dari pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama, saling menghormati satu sama lain. Yang kedua, menghargai pendapat dan keputusan orang lain. Dan yang ketiga, tentu saja kita harus menghindari hal-hal yang dapat merusak harkat dan martabat manusia. Lalu, bagaimana cara menangani kasus-kasus pelanggaran HAM yang telah terjadi? Nah, biasanya kasus pelanggaran HAM akan ditangani oleh lembaga-lembaga hak asasi manusia yang telah dibentuk, yang sesuai dengan kasusnya, karena biasanya setiap kasus berbeda penanganannya. Apa saja sih lembaga-lembaga hak asasi manusia? Nah, di sini saya tidak akan membahas lembaga-lembaga hak asasi manusia, tetapi akan dibahas dan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan, NPM 21031050, kelas 1C Manajemen. Saya akan menjelaskan lembaga-lembaga HAM di Indonesia. Komnas HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, atau lebih dikenal dengan sebutan Komnas HAM, merupakan lembaga perlindungan HAM di Indonesia yang berdiri secara mandiri.
Artinya, Komnas HAM memiliki kedudukan setingkat dengan lembaga-lembaga negara lain. Komnas Perempuan, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau lebih dikenal sebagai Komnas HAM merupakan lembaga-lembaga independen yang bergerak pada bidang perlindungan HAM, terkhusus perempuan di Indonesia. Pengadilan HAM, Pengadilan Hak Asasi Manusia atau lebih dikenal sebagai Pengadilan HAM, merupakan pengadilan khusus di lingkungan peradilan umum. LBH Jakarta. Melalui laman LBH Jakarta, Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Jakarta atau dikenal sebagai LBH Jakarta dibentuk ketika dilakukan penyampaian gagasan yang diadakan pada Kongres Persatuan Advokat Indonesia atau Peradin ketiga tahun 1969. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Dari laman DPR Republik Indonesia, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi merupakan lembaga independen yang dibentuk untuk mengungkapkan kebenaran atas pelanggaran HAM berat atau melaksanakan rekonsiliasi. Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau juga biasa disingkat sebagai Polri merupakan kepolisian nasional seperti diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bertujuan untuk menjamin tertib serta tegaknya hukum di Indonesia. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan dari kami. Jika ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I get dirty thoughts about you. They get worse when I'm without you. Does that mean that I'm going to hell? Or are you thinking them as well? Whoa. When I'm lonely, all the corners of my mind start racing. Things that should be kept in the basement, spend my time trying to erase them. But when you hold me in the fantasy, it's so convincing. I shouldn't think the things I'm thinking, but now I've gone and let them sink in. The more that I push them away, the more that you're stuck in my brain, the more I mentally